Halo guys, balik lagi di channel Ngobrolin Warna. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang bikin desainer antara panik sama penasaran. AI di dunia DKV, apakah ini ancaman atau justru malah peluang? Gue Andini, gue hari ini bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Di sebelah kiri gue ada tim kontra, boleh kenalan dulu? Halo, gue Rafael dari tim kontra. Halo, gue Rivali dari tim kontra. Oke, di sebelah kanan gue ada tim pro. Coba sebutin dulu namanya siapa aja. Halo, gua Putra dari tim Pro. Semanis karamel, hitam coklat. Hai, nama aku Dika Rivaldi dari tim kontra. Yang terakhir, Pro. Orang bilang. Lanjut. masa lanjut? Nggak apa-apa lanjut aja, Bro. Lanjut aja. Oh iya nggak apa-apa. Lanjut. Iya, lanjut. Halo, gue Omi dari tim Pro. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita mulai sesi pertanyaan yang pertama. Dunia desain yang berubah. Semakin berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, ternyata dunia desain juga ikut berubah nih. Nah, kalau menurut pendapat tim Pro, dunia desain yang berubah tuh kayak gimana sih? Dunia desain yang berubah itu ya kayak gimana? Ya, kayak begitulah. Kayak wajar lah, kan teknologi semakin Semakin berkembang. berkembang, Ya. apalagi Tahunnya ya. setiap tahunnya. Mm-mm. Contoh kayak HP-HP tuh sekarang udah semakin Makin canggih. canggih, makin Iya. murah lagi. Makin murah lagi. Iya. Murah, canggih, bagus tuh. Iya. Udah gitu untung juga ya buat desainer ya, kayak tinggal ngomong apa, cari apa, dapat referensi baru. Nah, Oke. Nah, kalau dari tim kontra boleh tambahin nggak kayak gimana nih? Banyak sih orang bilang kayak gitu juga, tapi kan nggak ada yang tahu. Tapi kan proses kreatif itu tuh nggak bisa instan kan. Iya, Jadi itu sebuah ancaman sih. Kalau menurut takutnya gua ada mah. kesalahan juga ya. Iya. Nah, jadi ini mau ada pendapat lain lagi atau enggak? Omi mau nambahin pendapat? Ya, gue malah senang banget, jujur. Misalnya lagi stuck bikin ide, tinggal minta AI bantu buat mood board dan inspirasi warna, cepat banget hasilnya. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita tutup sesi pertanyaan yang pertama. Kita lanjut langsung ke sesi pertanyaan yang kedua. santai, Bud. Tenang. Antara bantu dan ngeri. Katanya AI itu banyak banget membantu buat kita semua, termasuk gue pribadi. Gue juga suka pakai AI. Nah, tapi tuh katanya bisa bikin juga ngeri, karena tuh takutnya disalahgunakan. Kalau menurut pendapat tim pro tuh kayak gimana sih? Membantu banget gak sih ya? Menurut kita sih membantu banget, apalagi kan kita masih sekolah ya. Banyak misalnya referensi lah, desain lah, kan banyak tuh dari AI. Kita tinggal nge-prompt. Nah, itu langsung diselesaikan dengan cepat. Kalau menurut pendapat tim kontra tuh kayak gimana? Itu pendapat. Lanjut, Pak. Ya kalau Salah. buat generasi yang generasi kamu mungkin iya. Yang udah lama di industri, terus adaptasi itu susah. Apalagi Susah. kalau klien sekarang bilangnya buat GE aja lah lebih cepet gitu kan. Padahal hasilnya nggak sesuai. Iya. Hasilnya nggak sesuai kan, nggak tahu juga Dia nyontek pada dari buat siapa. sendiri. Nah, Nggak tahu dia nyontek dari siapa. Apalagi kan ada undang-undang hak cipta, Iya. tuh. bisa bahaya, ngeri kan? Nah, hukum Kalau misalnya nanti disalahgunakan juga bahaya banget ya. pasti bahaya banget. Oke, kita tutup sesi pertanyaan yang kedua. Kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan yang ketiga. Etika dan tanggung jawab. Ngomongin rasa, aku jadi ingat soal etika juga. Sekarang kan banyak banget karya AI yang mirip banget sama gaya seniman tertentu. Banyak banget orang yang ngejiplak karya-karya seniman yang udah terkenal. Nah, kalau misalnya menurut pendapat tim pro tuh kayak gimana? Kayak gimana? Ngomong. Kayak gimana tuh, Mi? Kira-kira? Mana yang katanya mendukung AI? Ya. AI itu kan bagus ya. Jelas sih, bagus. Ya. Apalagi Dari mana? mendukung. Mendukung dari mana? Tapi banyak Iya. banget yang lupain hak cipta orang kan. Nah itu dia balik lagi kita tadi kayak hasilnya tuh bagus tapi kan nggak tahu nyontek dari siapa. Emang AI ada hak Sesuai ciptanya? ngapain apa enggak? Ya ada dong. Mau Setahu gue AI nggak ada hak ciptanya. Kita bebas berkarya. Tapi kan tiruan dari model-model kayak
kan setiap seniman itu kan punya ciri khas seninya masing-masing. Jadi kan kalau misalkan di AI itu kan nggak tahu dapat dari mana, nyontek dari mana si AI-nya. Kayak GPT mungkin, Cici, ya remel. Bukan. Lanjut. Bukan. Makanya penting banget buat kita untuk ngerti soal hak cipta digital. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang keempat, peluang baru di era AI. Oke, kalian bisa bebas berpendapat dulu peluang untuk Peluangnya apa? Kalian kan mendukung. Menurut kita sih peluang dari AI sih banyak banget ya. Seperti misalnya kita banyak nih klien atau gimana ngisi apa tuh, Ya. ngitung keuntungan kita atau buat format ngoding. Nah, di situ AI itu banyak banget fungsinya, apalagi para programmer yang masih pemula butuh banget AI. Model ngeprompt jadi salin jadi sudah Plak ketiplak Itu kayak mah ATM. Itu mah asal. ATP. Mati tiru plak ketiplak. Iya, tapi efisien sih itu. Tapi jangan lupa, jangan kehilangan ciri khas masing-masing aja. AI boleh bantu tapi jangan terlalu banget lah. Desainnya sampai kehilangan jiwa, kan nggak lucu. karena nggak ada yang bisa ngalahin otak manusia ya. Ya, betul. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, DKV ke depan. Oke, jadi kesimpulannya AI ini bukan musuh, tapi juga bukan dewa penyelamat. Dia cuma alat dan tergantung gimana kita pakainya. Kalau misalnya menurut pendapat tim pro tuh kayak gimana? Menurut saya nih, Omi lebih tahu nih. Oke, Coba, menurut Umi, kami tuh kayak jawabannya. gimana? Ya Putra silakan. Chopper, Bang. Oke, kita lanjut ke tim kontra dulu. Tim pro nggak ada suaranya nih. Aduh. Aku juga, Bang. Teknologi AI kan ya. Emang sih teknologi bisa bikin bantu proses lebih cepat, tapi kan ide besar datang dari hati dan pikiran manusia, itu karena manusia kreatif. AI bisa bantu karena dia super pintar, nggak ada yang bisa ngelain kreatif manusia. Tapi kan AI cuma buat nyari referensi doang. Iya. Nggak mungkin kan desainer Iya, cari balik. referensi di AI. Terus klien bilang, "Bang, ubah ininya." Nggak mungkin nyuruh AI lagi, pasti dia bisa ngubah sendiri. balik Cuma lagi. AI buat referensi doang. Iya, balik lagi kan. Kalau ide itu berasal dari pikiran manusia, ide besar. Ya, jadi AI membantu desainer zaman sekarang. Ancaman sebenarnya. Membantu. Sebenarnya nggak ada ancaman. Kita tuh kalau menggunakan dengan baik itu jadi hal membantu bagi kita, apalagi kita sebagai desainer. Oke, ada pendapat lain lagi? Atau sudah di sini aja? Oke teman-teman, jadi tuh menurut kita semua AI ini tuh bisa juga ancaman, bisa juga peluang. Tergantung siapa penggunanya. Untuk kalian semua tolong ingatkan juga teman-temannya yang suka berpakai AI untuk tidak berlebihan karena tidak ada yang bisa menggantikan kreativitas manusia. Oke, segitu aja dari kita. Makasih ya buat semuanya. Makasih. Sit. Thank you. Selamat tim pro. Menang. Kita menang ya. Kalau Masa? debat tapi Hostnya. Jabat berapa menit?